Baik, sebelum kita melangkah ke acara inti kita, yakni Talk Show Bulan Bahasa tahun 2020, ada pun moderator yang akan memandu jalannya talk show kita, di mana yakni ada dua orang moderator yang sangat luar biasa. Moderator kita yang pertama yakni Kak Andre, yang merupakan IFSA Asia Regional Representative, dan yakni selanjutnya yakni ada Alia Shena Gita Gayanti, yang merupakan anggota dari LPM Suara Satwa. Dan itu dia moderator kita yang sangat luar biasa yang akan memandu jalannya talk show kita pada malam kali ini. Baik, sebelum itu akan saya panggilkan moderator kita yang pertama, yakni kepada Saudara Andre. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Winda. Terima kasih ya atas pengenalannya. Semoga suara saya terdengar ya. Nanti jika ada gangguan, mohon diberitahu lewat chat atau lewat Sena juga bisa. Oke, jadi tadi adalah sedikit pengenalan mengenai saya. Saya jadi sekarang sedang koas kebetulan di Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Dan ya lagi menunggu dilantik sedikit tidaknya. Terus dulu juga sempat aktif di beberapa kegiatan organisasi seperti Kelompok Studi Satwa Liar dan juga IMAKAHI. Oke, jadi terima kasih kepada teman-teman Suara Satwa dan juga semua panitia yang sudah hadir di sini sudah mengundang saya menjadi moderator di acara yang menarik sekali karena jarang-jarang nih ada yang mengupas mengenai literasi di dunia kedokteran hewan maupun nanti kita akan membahasnya di lebih general ya supaya kita lebih mencintai literasi kembali. Oke, tidak akan lama-lama saya akan panggilkan pembicara pertama yaitu Mbak Asma Nadia. Sebelum saya panggil ke forum, saya akan membacakan sedikit deskripsi mengenai Mbak Asma Nadia ini karena kalau misalnya panjangnya panjang sekali bisa dilihat di Wikipedia dan di banyak berita media massa. Jadi Mbak Asma Nadia ini adalah penulis lebih dari 50 buku dan sudah mengelilingi lebih dari 50 negara dengan lebih dari 100 kota yang ada di dunia. Beberapa karyanya sudah diangkat ke layar lebar seperti Surga yang Tak Dirindukan 1 dan 2, Assalamualaikum Beijing, Rumah Tanpa Jendela, Cinta Laki-Laki Biasa, dan masih banyak lagi. Banyak sekali prestasi yang dicetak oleh Mbak Asma Nadia ini, seperti pendiri Forum Lingkar Pena, Asma Nadia Publishing House, tuh punya publishing house sendiri. Dan Mbak Asma Nadia juga mendirikan rumah baca yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke, tanpa lama-lama kita panggilkan saja. Halo Mbak Asma Nadia. Assalamualaikum Mbak Asma Nadia, bisa di-unmute? Selamat sore, waalaikumsalam. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Pertama saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Ini pertama kali kedua kali saya bersama Adam Putra Firdaus ya, sama anak sendiri gitu ya, akan sharing di sini. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya kepada teman-teman karena tadi beberapa kali saya off kamera ya karena kebetulan pada saat ini yang live ada 3 gitu. Jadi suami saya juga live lagi bedah buku di luar. Jadi tadi saya ngambil posisi yang ternyata suara dia masih kuat gitu. Jadi akhirnya harus pindah-pindah. Mohon maaf sebelumnya. Oke, sekarang sudah siap. Sedikit koreksi, Rumah Baca Asma Nadia sudah berdiri di 281 lokasi, tapi belum seluruh Indonesia, tapi di banyak provinsi. Kalau buku sudah 60 totalnya. Kemudian traveling tepatnya ke 72 negara, 545 kota di dunia. Mudah-mudahan bisa terus bertambah. Dan sebagian besarnya karena literasi. Mantap banget Mbak Nadia. Itu udah 5 benua belum? Sudah 5 benua, alhamdulillah. Alhamdulillah, wih, makin terbuka nih wawasannya untuk kepada dunia internasional, apalagi dari literasi. Jendelanya dunia tuh literasi, guys. Jadi salah satu contohnya
ya ini Mbak Nadia ini dengan literasi membuka dunia dan malah keliling dunia juga gitu. Eh ini nih Mbak, kan kita pasti udah tahu lah tentang Mbak Asma Nadia dari filmnya, dari mungkin dari media massa, mengenai riwayatnya dan prestasi-prestasinya. Tapi kita pengen dengar sendiri Mbak dari Mbak Nadia, dari perjalanan dari awalnya hingga bisa keliling dunia seperti itu. Dan baru-baru ini kalau tidak salah dan benar sih pastinya, 500 influential 500 women Muslim in paling the world. berpengaruh di dunia di bidang art and culture. Jadi kalau di bidang art and culture-nya kalau nggak salah bersama 11 ya, ada 11 penulis dunia. Salah satunya ada Orvan Pamuk yang meraih Nobel, ada juga beberapa nama lain termasuk Mbak Helvitiana Rosa. Tuh, dia mengharumkan nama dunia itu. Mengharumkan nama Indonesia di dunia itu. Menarik sekali. Boleh Mbak diceritakan dari perjalanan dari awalnya hingga dapat penghargaan itu sampai saat ini mungkin? Baik, sebenarnya tadi saya ingin mengacungkan tangan ketika Pak Iwan bilang ada nggak yang suka pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Saya termasuk yang suka pelajaran bahasa Indonesia karena dulu itu buat saya mengarang itu mudah gitu, mengarang itu terasa mudah dan saya sangat menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena banyak mengarangnya gitu ya dibandingkan saya suka matematik juga tapi mengarang terlihat lebih lebih tidak memerlukan energi buat saya ketika itu gitu. Kemudian kami kalau di rumah karena papa saya pengarang lagu, kalau yang Bapak Ibu dosen mungkin atau yang angkatannya Asma gitu ya mungkin ada tahu lagu-lagunya Dewi Yul yang Kau Bukan Dirimu, Kini Baru Kau Rasa, Karisma Cinta sama Bruri, ada dibawakan Andi Meriam, ada dibawakan ada lagu dangdut yang dulu di Unyil ada Hello Hello Sayang ya. Kemarin baru dapat penghargaan dari Live Dangdut Indosiar gitu untuk lagunya yang dibawakan Rita Sugiarto. Jadi memang selama Papa menulis lagu biasanya kami mau nggak mau jadi kayak bertamasya kata-kata gitu karena Papa itu dia lulusan Methodist School. Jadi memang dari SD sampai SMA pelajaran di sana diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesianya kurang. Sehingga kalau Papa mengarang lagu dia suka tanya padanan kata. Ini aneh nggak sih gitu, ini bagus nggak sih gitu. Jadi akhirnya saya terbiasa sama kakak ya waktu itu mengoreksi dan memberikan alternatif kata yang secara irama juga lebih rhymes gitu ya. Itu awalnya gitu. Kemudian dari suka menulis, tapi saya dulu cita-citanya padahal pengen jadi astronom ya, bahkan bukan astronot ya, pengen jadi astronom. Saya pelajar juara 1 waktu SD kelas 1, tapi kemudian mengalami gegar otak gitu tapi setelah gegar otak alhamdulillah jadi juara 1. Tadinya juara 2 di kelas. Tapi setelah gegar otak jadi juara 1 gitu. Dan saya penyakitan waktu kecil, jantung, paru-paru, gegar otak, ada tumor 5 diangkat ya sekarang masih ada 4 lagi gitu ya, minta doa teman-teman semua. Tapi dulu menghabiskan banyak waktu di rumah sakit. Nah, karena menghabiskan banyak waktu di rumah sakit sampai saya usia 17 tahun ya, menjelang lulus SMA, ibu saya, kami tuh dari keluarga nggak punya. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah baca novel Jilbab Traveler, Love Sparks in Korea, kalau yang belum baca, filmnya akan tayang Netflix ya, insya Allah tanggal 5 Februari. Jadi tanggal 5 November ini akan tayang Netflix. Dan di situ 40%-nya pengalaman nyata Asma Nadia. Jadi saya cerita bagaimana kami dulu tinggal di samping rel kereta api di daerah Gunung Sari, apa yang terjadi di sana, kemudian bagaimana saya sama kakak pengen datang ke penyewaan buku karena suka membaca tapi nggak bisa. Kemudian saya sama kakak juga waktu SD kelas 1, kelas 2 kami datang ke toko buku besar tapi tidak berani masuk, hanya mengamati gitu ya. Dan waktu itu saya ingat saya pernah bilang ke kakak saya, Kak bisa nggak ya ada yang sakit-sakitan ini nanti bisa baca semua buku yang di dalam gitu. Terus waktu itu saya bilang gini, Dek, nanti kita nggak cuma baca buku-buku yang di dalam itu, kita akan jadi yang menulisnya gitu. Dan mungkin waktu itu malaikat lewat gitu ya dan terkabulkan gitu. Kakak saya juga Helvitiana Rosa juga penulis ya dan bahkan jadi guru menulis buat saya gitu. Dan dari situ saya kegagalan Asma Nadia adalah saya gagal jadi sarjana. Saya selalu bintang kelas, juara umum di SMP, juara kelas di SMA, dapat beasiswa, diterima tanpa tes di pilihannya waktu itu UGM atau IPB. Saya ambil IPB karena masih berobat ya. Tapi kemudian tahun kedua saya harus mundur karena kondisi fisik ya, kondisi kesehatan. Jadi gagal nggak pernah tuntas. Akhirnya saya gagal jadi sarjana. Ketika itu saya berpikir
apa yang bisa saya lakukan gitu loh. Saya harus bangun eksistensi di mana nih gitu. Dan akhirnya lewat bahasa ya, alhamdulillah Allah memberikan jalan untuk mendunia gitu. Ih, mantap. Sangat singkat, tapi juga tadi ada beberapa bagian yang menginspirasi saya gitu. Jadi teringat quotes gini, Mbak. Jadi hidup itu bukan sprint tapi maraton. Jadi ya bukan cepet-cepetan, tapi ya gimana kita survive sampai nanti di akhir gitu. Dan keren banget sih dengan buku itu bisa membuat Mbak Asmana dia tetap semangat sampai sekarang dan mendapat banyak gitu. Andre, Prof, ini barangkali ya teman-teman, karena gini, yang namanya penulis itu profesi yang bisa dinikahkan, istilahnya dinikahkan atau apalah ya dengan profesi apapun gitu, termasuk dokter hewan gitu. Kenapa enggak dokter hewan jadi penulis? Boleh ya, insinyur jadi penulis boleh gitu ya, guru jadi penulis boleh gitu. Jadi siapapun bisa jadi penulis gitu. Dan penulis itu saya kira salah satu profesi yang memberikan harapan ya, terutama kepada mereka yang mungkin bingung gitu ya, pengen membangun eksistensi ya, ingin membangun eksistensi yang di dunia yang tanpa diskriminasi. Maka itu menulis. Karena kalau kamu pengen jadi penulis itu nggak perlu misalnya surat kelakuan baik, nggak. Ya, penulis itu nggak perlu misalnya kamu harus tinggi badan berapa gitu ya, berat badan berapa, itu nggak perlu. Penulis itu nggak perlu rupa. Jadi karena nggak pernah tidak perlu kita ketika mengirimkan karya ke penerbit menyertakan misalnya bersama ini saya serahkan naskah ya, sebuah novel, dan saya serahkan foto 10R tanpa depan, tanpa samping gitu ya, itu nggak perlu gitu. Jadi itu profesi yang kalau buat saya memberikan harapan untuk semua, baik yang tampangnya bening maupun yang agak buram-buram sedikit itu nggak apa-apa gitu. Karena tetap yang dilihat kan output kerja yang tulisan itu ya. Iya. Menarik banget, Mbak. Mbak, saya jadi kepo nih, Mbak. Kan tadi pasti kita semua ini ya punya apa ya, insecure ya ketika kita melangkah ke mungkin dunia baru yang kita belum pernah masuk ke dalamnya, berangan-angan dulunya walaupun itu besar banget. Nah, pengalaman pertama Mbak nih masuk ke dunia literasi seperti ini, waktu mungkin literasi buku pertama atau mungkin bagaimana pengalaman pertama itu rasanya bagaimana dan pengalamannya dulu bagaimana nih, Mbak? Boleh diceritakan mungkin? Iya, jadi saya sempat mengirimkan naskah ya waktu itu, pengen jujur ya banyak saya suka ikut lomba karena ada motivasi ekonomi. Kalau lomba tuh dapat hadiah. Dulu tuh hadiahnya sekitar 250.000. Kalau tulisan dimuat dimulai dari mungkin 150.000. Jadi motivasinya ekonomi gitu, pengen bisa mandiri gitu dari orang tua, nggak perlu minta terus sama orang tua gitu. Jadi akhirnya pertama ikut-ikut lomba kepenulisan, menyelesaikan cerpen pertama itu waktu SMP kelas 2 menjelang kelas 3. Tapi kemudian cerpen pertama yang diselesaikan itu saya bawa dengan kebanggaan lah ya kepada kakak pembina teater yang saya hormati, tapi ternyata kemudian dicela-cela gitu. Jadi dia bilang jelek, picisan gitu ya, nggak bagus, pokoknya bikin semua alasan yang membuat kamu insecure untuk nulis gitu ya, ditampilkan di situ gitu, disampaikan dia gitu. Dan saya sempat berpikir mundur, tapi alhamdulillah waktu itu kakak saya sih yang terus menyemangati gitu. Akhirnya saya tetap ngirimin karya, mengalami ditolak ya, bahkan cerpen saya yang pertama, kedua, ketiga kayaknya nggak dimuat di mana-mana deh gitu. Tapi saya pikir saya percaya bahwa keberhasilan itu jumlah kegagalan tambah 1. Dan kita nggak pernah tahu yang satunya itu kapan gitu. Ada teman saya yang sudah mengirimkan karya 24 kali dan ditolak, dia tetap kirim yang ke-25 kali dan ditolak, tapi ketika dia kirim ke-26 kali itu dimuat. Dan sekarang dia sudah punya sekitar saya kira puluhan buku yang diterbitkan. Ada teman penulis lain ya, salah satu cerpenis yang juga warawiri ke berbagai negara karena tulisan gitu ya, dia mengirimkan karya sampai ke 99 kali baru dimuat gitu. Jadi buat teman-teman yang barangkali ya di FKH sana, FKH Udayana tertarik ya ke penulisan ya, coba 1, 2, 3 nggak apa-apa. Karena ada yang nyobanya sampai ke 99 kali baru berhasil gitu. Jadi itu mungkin. Saya kirimkan akhirnya, dan setelah dikirimkan dimuat, tapi itu tahun 91, 92, tapi buku pertama Asma Nadia itu baru terbit tahun 99 akhir atau menjelang tahun 2000. Jadi jangka waktunya juga lama gitu. Nggak seenak atau semudah yang dibayangkan orang bahwa wah Asma Nadia enak ya, punya banyak buku, kirim ke mana aja diterima. Atau misalnya wah Asma Nadia enak ya, buku-bukunya 10 sudah difilmkan. Insya Allah Surga yang Tak Dirindukan 3, mudah-mudahan tahun depan.
Amin. Ada yang bilang Mbak Asma Nadia enak ya disinetronkan. Terakhir kemarin setelah Catatan Hati Seorang Istri yang diperankan Ashraf almarhum dan Dewi Sandra, ada istri kedua ya yang alhamdulillah lewat 100 episode. Jadi nggak seperti itu gitu, karena perjalanannya panjang. Saya punya film pertama itu jadi diterbitkan sebagai buku tahun 99 akhir atau tahun 2000. Saya punya film pertama diterbitkan tahun 2009. Saya punya sinetron pertama kalau nggak salah diterbitkan tahun 2014 atau berapa ya. Pokoknya perjalanannya lumayan panjang gitu, Andri. Wih, mantap sekali. Jadi istilahnya gitu ya, Pak. Jadi bagaikan panah gitu ya. Jadi mundur beberapa langkah, tapi nanti setelah itu melesat panjang gitu dan jauh gitu ya. Kira doang. Terus masalah yang mengenai komen-komen itu mungkin itu seperti apa ya namanya, bonus aja ya Mbak ya, bonus dan mungkin juga kita mungkin tidak bisa mengharapkan semua orang untuk tahu cerita di belakang itu ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan adalah menerima dan mungkin membuat kita berkarya lagi. Iya, kalau Pak Iwan tadi kasih contoh ya bahasa kekinian ya, salah satu hal yang harus dimiliki penulis atau mental yang harus dimiliki adalah saya kira emang gue pikirin. Jadi kita maksudnya gini, netizen pasti berkomentar, pembaca pasti berkomentar, dan sebuah karya ketika dia jatuh ke pembaca itu sudah hak mereka untuk mengadili gitu loh. Tapi kamu boleh mengambil pelajaran dari situ, boleh dievaluasi, jadi bahan evaluasi dari situ, tapi nggak boleh sampai ke hati. Nah, jangan sampai emosional. Nah, terkait ini mungkin tadi ya emang gue pikirin. Yang penting terus menulis, karena ketika kita terus menulis, maka insya Allah ketika kita terus berinteraksi dengan kata-kata, kita terus berlayar di dunia kata, kita makin mencintai bahasa, kita berani eksplorasi, maka insya Allah kita akan terus berproses gitu. Dan seseorang yang terus berproses, saya percaya akan selalu menjadi lebih baik. Wah, mantap. Saya setuju tuh Mbak sama kata-kata Mbak yang emang gue pikirin, karena emang setiap saya baca buku juga, jadi kebetulan saya juga mulai mereview buku-buku tuh Mbak di Goodreads, yang buku internasional dan Indonesia gitu, dan memang dari satu penulis ke penulis lain tuh bahasanya memang beda-beda, dan mereka itu mencerminkan si penulis itu. Ketika kita bertemu, misalnya saya baca bukunya Andrea Hirata nih, dan emang pas ketemu Mas Andrea Hirata emang pembawaannya seperti itu, jadi emang sudah tidak bisa dirubah si kalau merubah bahasa di buku itu sama aja merubah karakter si penulisnya menurut saya. Jadi emang gue pikirin itu bahasa si penulis itu masing-masing sih. Bener sih Mbak. Terus ini nih Mbak, bagaimana sih Mbak, kan pasti nih orang-orang berpikiran nih Mbak, apa sih istilahnya tuh, bagaimana caranya untuk mengakar kuat dan menjulang tinggi. Menjulang tinggi dalam istilah ini adalah keliling dunia atau go internasional itu sendiri. Nah, bagaimana sih Mbak untuk menyeimbangkan kebumian dan kita juga harus go internasional itu? Silakan Mbak. Saya kira sebetulnya seiring ya, karena bagian go internasional itu adalah bagian dari kita mengkampanyekan sastra Indonesia gitu ya, buku-buku Indonesia gitu. Jadi bukan sesuatu yang terlepas gitu. Saya hampir tidak pernah rasanya ya traveling hanya karena untuk jalan-jalan, kecuali ketika dilamar sama ada beberapa travel agent ya yang mereka mengadakan jalan bareng Asma Nadia ke Uzbekistan, ke Korea, itu lain hal. Tapi saya hampir tidak pernah jalan sendiri gitu ya tanpa undangan. Jadi biasanya saya kalau pamit ke suami, pamit ke putri saya juga penulis ya, putri saya Putri Salsa, penulis juga novelnya Fallen for You juga baru diterbitkan Republika, atau Adam Putra Firdaus. Dari dulu saya selalu bilang bahwa Bunda pergi itu biasanya ada surat undangan. Jadi surat undangan. Nah, sebetulnya buat penulis ada banyak sih. Saya ingat ketika pertama kali bertemu dengan Mas Ahmadun Yosi Herfanda, seorang penyair ya. Beliau mengatakan bahwa Asma siap-siap ya, namanya penulis itu nanti kamu akan berkahnya adalah banyak jalan-jalan katanya. Alhamdulillah. Nah, itu ternyata kemudian ada undangan pertemuan sastrawan Nusantara gitu ya. Ada banyak acara-acara, kegiatan-kegiatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bisa kita datangi gitu. Nah, ketika luar negeri, pertama kali saya ke luar negeri itu untuk acara sastra, selain acara sastrawan Nusantara waktu itu di Brunei pertama kali, kemudian diundang ke Mesir waktu itu. Jadi ada semacam dari ICMI, ada semacam dialog lah ya dengan pembekalan workshop juga dengan PPI. Nah, setelah itu saya mulai mengincar yang namanya
ternyata saya baru tahu ada program namanya Writers in Residence. Jadi penulis diundang untuk tinggal di satu tempat selama beberapa waktu dan nggak ada acara lain kecuali di Korea. Kalau di Korea kita dipaksa belajar bahasa Korea 400 jam ya. Tapi kalau yang lainnya kita hanya disuruh menulis, hanya disuruh membaca, ya kita bisa menikmati fasilitas kampus. Dan ini kesempatan lain gitu sebetulnya buat penulis untuk go internasional. Jadi mereka bisa bisa syiar gitu. Mereka bisa mempromosikan buku Indonesia itu seperti apa sih gitu. Buku yang saya tulis seperti apa sih gitu. Beberapa yang pernah saya kesempatan Writers in Residence itu ada di Swiss ya, waktu itu diundang oleh komunitas sastra di sana. Kemudian selama 2 pekan dan kami dikasih kesempatan untuk membacakan karya. Dan saya salut sekali karena ternyata peminat sastra di sana itu sampai ibu-ibu tua yang sepuh gitu loh. Tapi mereka datang gitu. Itu semacam perayaan gitu. Kemudian saya tinggal selama 6 bulan di Korea Selatan ya, masuk kampus berbahasa selama 400 jam, makanya kalau sekedar annyeonghaseyo gitu bisa. Saya suka ledekin, dulu tinggal tuh apartemen saya di sebelahnya ada Lee Min-ho, di depannya ada Ji Chang-wook ya, tempat tinggalnya, padahal hoax semua ya. Kemudian dari situ saya diundang ke beberapa tempat lain termasuk di Barcelona, terakhir di Hong Kong Baptist University, tinggal selama sebulan yaitu tahun 2016. Tapi salah satu yang buat saya berkesan sekali adalah ketika diminta untuk tinggal ya, jadi saya dinominasikan oleh Kedutaan Besar Amerika di Indonesia untuk terpilih sebagai dan kemudian lolos ya, terpilih untuk tinggal mengikuti program International Writing Program di Iowa. Dan di sini kita berkesempatan untuk berbagi karya, berbagi proses, mengisi seminar ya, dari mulai ke anak SMP, SMA sampai pembacaan karya di klub ya, di klub malam di sana gitu. Kemudian sempat juga ke senior citizen gitu. Dan di situ saya memperkenalkan Indonesia. Tahu nggak sih bahwa Indonesia itu punya ya 17.000 pulau gitu. Wah, Indonesia tuh begini gitu. Dan ini kesempatan ya. Dan saya selalu di buku Jilbab Traveler saya mengatakan bahwa khususnya karena saya pakai jilbab ya, karena saya pakai jilbab, saya merasa bahwa ketika saya traveling keluar, saya adalah duta ya, duta bagi agama saya, duta juga buat Indonesia. Gitu. Wih, Mbak, atas nama warga Indonesia saya mengucapkan terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia di luar sana, di Amerika dan di berapa tadi 60 negara lainnya ya? Iya. Jadi, wih, mantap. Mbak mau nanya deh, itu yang Writers in Residency masih ada programnya? Programnya saya kira sebetulnya teman-teman yang tertarik ke penulisan ya, dan kadang-kadang mereka mencari bukan hanya penulis-penulis yang sudah mantap gitu ya, yang sudah punya sekian karya. Saya pernah justru tidak bisa mengikuti salah satu program Writers in Residence yang diselenggarakan oleh satu komunitas di Inggris karena mereka mencari penulis yang menyelesaikan karya pertamanya. Dan waktu itu hadiahnya allowance-nya tuh 5.000 pound sterling kalau nggak salah. Lumayan banget kan ya gitu. Lumayan banget. Saya nggak bisa ikut. Jadi teman-teman bisa Google aja, misalnya Writers in Residence atau Artist in Residence, tapi nanti tinggal dicari tuh, tinggal dipilah-pilah gitu, karena ada juga yang kita harus bayar transportasi gitu. Kalau Asma alhamdulillah sejauh ini dapat yang kita memang transportasi ditanggung, akomodasi ditanggung gitu, bahkan kemudian mendapatkan uang saku gitu. Jadi kita selama di sana bisa berjalan lebih jauh gitu. Benar sekali Pak. Jadi sambil berenang minum air gitu ya. Sekali jalan di sana. Oke, menarik banget Pak. Jadi, waduh. Jadi saya kayaknya habis dari sini saya pengen nyari-nyari dari tadi yang Writers in Residency. Ayo. Jauh Pak. Saya kalau nulis cuman baru di blog, baru ya biasa project organisasi gitu doang sih Mbak. Belum sampai yang bikin buku. Mungkin soon. Amin. Oke Mbak, ini ada hal yang menarik sih Mbak dari awal perkenalan Mbak Nadia sebenarnya. Jadi tadi saya menarik bagaimana Mbak membangun culture di keluarga Mbak Nadia sendiri untuk mencintai literasi dan juga mungkin akan menulis buku yang akan mungkin terkenal selanjutnya gitu. Romantiskan hal seberapa penting sih literasi di lingkungan keluarga menurut Mbak Nadia? Saya percaya bahwa
kemampuan bahasa itu bermanfaat untuk apapun, baik nanti kamu jadi penulis atau tidak gitu. Dan karena itu sejak anak-anak kecil, saya tidak mengalami alhamdulillah ya, atau mengalami hanya sebentar sekali ketika Adam atau Salsa kakaknya kecil, ketika mereka minta sesuatu dan mereka menjerit-jerit, kan ada usianya ya anak-anak seperti itu ya, 2, 3 tahun gitu. Saya selalu bilang bahwa, Bunda nggak ngerti. Jadi Adam harus cerita, Caca harus cerita, apa nih yang mau apa yang bikin kesel gitu atau apa yang diinginkan gitu. Kalau nggak dibicarakan, nggak disampaikan, Bunda nggak ngerti gitu. Itu satu. Kemudian kalau anak-anak minta sesuatu, saya biasanya suka menjadi apa ya permainan kata gitu. Misalnya dia bikin salah sama Mbak yang membantu di rumah, saya bilang biasanya Adam sih ya. Adam minta maaf dulu sama Mbak Tri. Nah, tapi saya nggak langsung bilang minta maaf. Adam minta ikhlasnya Mbak Tri dulu. Dia lari. Habis itu dia balik, Bunda ikhlas itu apa? Terus saya bilang, Adam minta ridhonya Mbak Tri dulu. Dia lari lagi. Habis itu dia balik lagi. Ridho itu apa? Adam minta maafnya Mbak Tri dulu. Gitu ya. Baru dia ke sana gitu. Jadi akhirnya ketika satu momen itu dia sudah mempelajari 3 kata gitu ya, 3 kata gitu. Kemudian sama Salsa saya punya sama kakaknya. Saya punya dan kakaknya penulis, dia sudah punya 14 buku yang sudah diterbitkan. Buku pertama dia diterbitkan usia 8 tahun. Putri Salsa ini sekarang sudah lulus, sudah menikah ya. Sama dia saya punya kenangan buku catatan harian ibu dan anak. Jadi kalau dulu saya mulai traveling gitu ya, ketika saya ada undangan-undangan program, saya biasanya menuliskan lengkap-lengkap di dalamnya dan itu menjadi sesuatu yang Salsa mencari-cari kalau kangen ya, bundanya ada nulis apa lagi nggak sih gitu. Terus kalau ada masalah atau ada apa, Salsa akan nulis di situ. Nanti saya balasnya juga di situ gitu. Akhirnya itu menjadi apa ya, membuat mungkin salah satu juga gitu yang membangun Salsa kegemarannya untuk membaca dan menulis gitu. Nah, yang lainnya saya pernah waktu itu waktu saya ke Amerika 81 hari di sana, saya bikin lomba antara Salsa dan Adam. Saya bilang kalau email terbaik, jadi lomba mengirimkan email banyak-banyakan dan yang terbaik akan dapat piala dari Bunda. Sebetulnya pialanya udah saya siapkan sih. Jadi saya datang bikin apa sih piala yang kayak piala Oscar gitu ya. Sebagai souvenir ada nama mereka dua-duanya ya. Waktu itu dua-duanya harus menang gitu ya. Jadi dua-duanya dapat gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang memang sudah dibangun di keluarga. Kemudian biasanya di keluarga kami itu hadiah buku itu menjadi tradisi. Jadi kalau ada yang ulang tahun, kalau ada yang dapat kayak Salsa diundang dia diterima di Fakultas Hukum UI waktu itu hadiahnya dia bisa beli buku senilai 1 juta. Dia seneng banget kan gitu. Setelah itu baru dia bilang, Bun, teman-teman Salsa bilang, istilahnya bodoh banget sih cuma mau gitu. Kenapa nggak minta handphone, nggak minta laptop, nggak minta yang lain-lain gitu ya. Tapi mereka sangat menghargai buku. Kemudian kami punya tradisi juga untuk selalu datang ke pameran-pameran buku. Dan kenapa Adam akhirnya juga bisa jadi penulis salah satunya karena setiap ada acara buku, termasuk acara buku kakaknya, Adam tuh akan nyelip duduk di depan bareng sama kakak. Wih, dari belajar kata-kata aja udah disisipin literasi tuh di situ ya. Saya ngajak anak-anak itu untuk kalau misalnya mereka saya latih untuk membayar. Jadi kalau mereka membayar, mereka akan berkomunikasi gitu. Jadi mereka mereka jadi terbiasa dengan kata-kata. Oke. Terus dari kata-kata itu mencoba tadi kayak Mbak Nadia awal-awal kali ya, bagaimana menyatukan beberapa kata jadi literasi yang enak dibaca dan bagaimana satu paragraf jadi mungkin buku. Juga karena sering melihat bundanya menulis ya, akhirnya kayak Salsa nanya, Bunda lagi nulis apa, ceritanya tentang apa, masalahnya apa, tokohnya kayak gimana. Jadi mau nggak mau secara berangsur mereka belajar unsur-unsur dalam kisah gitu ya, konfliknya seperti ini, karakterisasinya seperti ini gitu. Dan saya nggak pernah menutup atau mengunci kamar ketika menulis. Jadi anak-anak boleh keluar masuk, kecuali mungkin pas lagi menjelang ending banget saya akan minta izin kalau memang saya perlu mengisolasi diri gitu ya. Saya minta izin, Bunda minta waktu dulu ya karena ini mau tamat gitu. Tapi kalau enggak biasanya mereka bisa bolak-balik ke warawiri. Menarik banget Pak. Wah, iya ya, satu keluarga literasi pantes. Soalnya metodenya kalau saya bisa juga ngebayangin diri saya sendiri nih Mbak, kalau misalnya saya di keluarga seperti Mbak tadi dari awal di literasi seperti itu, terus juga hadiahnya langsung buku ya, mungkin juga saya bisa jadi penulis. Tapi menarik tuh Mbak, nanti mungkin saya akan mencoba mempropose hadiah harus belanja kalau misalnya dapat suatu reward belanja 1 juta buku gitu, 1 juta rupiah
ya untuk buku gitu ya. Mungkin saya akan coba propose ke orang tua saya. Soalnya saya lagi coba nyari-nyari buku sekarang kan ini apa lagi WFH, jadi lagi seneng-senengnya baca buku habisin per minggu berapa kali gitu. Gitu Pak. Jadi ya mantap. Oh iya nih Mbak, um, apa sih namanya istilahnya? Kan bagi orang umum nih Mbak, khususnya di Indonesia kan mungkin literasi kita masih rendah ya di Indonesia sendiri, dibandingkan dengan negara tetangga yang memenangkan ya literasi pertama di dunia. Um, Menurut Mbak nih, apa sih namanya? Bagaimana nih pandangannya? Kan untuk apa sih orang-orang muda sekarang mungkin lebih suka untuk menonton karena mungkin orang-orang bilang kalau budaya Indonesia itu budaya pitutur, jadi saling menceritakan bukan yang membaca gitu. Nah, bagaimana nih pandangan Mbak Asmani? Pengen tahu dari Mbak Asmani dari yang penulis ini. Sebetulnya budaya bertutur itu bagus gitu, karena budaya bertutur itu membuat kita ketika menulis, kalau buat saya salah satu yang memudahkan adalah kita tinggal memindahkan bahasa lisan ke tulisan. Mungkin editingnya akan mati-matian gitu, tapi kalau untuk tulis awal anggap aja kamu bercerita kepada siapa gitu, kepada seseorang. Nah, terkait tadi saya nggak percaya minat kita rendah. Yang rendah mungkin minat membaca karya sastra gitu. Karena kalau kita lihat ketika ada buku Harry Potter itu antriannya seperti apa gitu kan ya. Kemudian juga buku di tanah air ya alhamdulillah kayak buku-buku Asma Nadia selalu cetak ulang gitu kan. Jadi menurut Asma mungkin yang harus jadi perhatian adalah bagi para orang tua dan teman-teman nih yang di sini yang nanti insya Allah juga akan jadi calon ayah, calon ibu ya, yang harus diperhatikan adalah bagaimana memastikan ketika anak-anak kecil ya budaya membaca itu terbangun lebih dulu sebelum budaya menonton, sebelum budaya gadget gitu ya. Jadi kalau budaya membacanya lebih dulu gitu ya, maka kayak buat saya, Salsa kakaknya bisa baca di umur 4 tahun, Adam bisa baca di umur 4 tahun tanpa TK gitu. Jadi kami ajarkan sendiri. Tapi ngajarinnya fun gitu, ngajarinnya nggak pakai stres gitu. Ada saya sharing ya terkait ini nanti teman-teman bisa juga lihat di YouTube channel Asma Nadia. Mudah-mudahan berkenan subscribe juga. Bagaimana mengajarkan anak membaca dini, bagaimana mengajarkan anak menulis dini gitu kan. Karena supaya mereka mau menulis mereka harus membaca dulu gitu, dan buku-buku itu harus di display. Jadi kalau di rumah itu di ruang kamar sampai ruang kamar mandi itu ada buku gitu, karena penelitian menunjukkan bahwa seumur hidupnya setiap orang itu rata-rata menghabiskan waktu di kamar mandi itu sekitar 2-5 tahun. Jadi bayangkan berapa banyak buku, dan itu terbukti ternyata buku-buku, bahkan buku-buku yang kayak veteran perang Vietnam, veteran Amerika gitu, ada buku yang kita yang kami taruh di kamar mandi dan ternyata anak-anak baca gitu. Jadi satu saya kira itu yang bisa dilakukan ya, anak-anak kemudian punya waktu misalnya untuk membaca. Katakanlah misalnya 15 menit untuk membaca, ayah bunda kakak semuanya membaca. Saya ingat saya pernah sama Salsa dulu punya kebiasaan membaca bareng ketika dia istirahat. Jadi waktu dia istirahat sekolah waktu kelas 1 itu kami sama-sama pegang buku gitu. Sampai akhirnya sekolah tidak memperkenankan saya datang lagi ke sekolahnya gitu, karena dia takutnya anaknya nggak mandiri gitu. Padahal ketika istirahat tuh kami sama-sama pegang buku, dan buat saya salah satu momen yang indah gitu di situ gitu. Dan kalau kakaknya suka membaca, akhirnya ya adiknya juga ikut membaca gitu kan ya. Dan kalau di rumah kalau bisa tuh kami gini, jangan nonton satu film kalau belum baca bukunya. Jadi kalau bisa baca versi bukunya gitu. Kayak misalnya buku Nadia ini film kan banyak. Tahu nggak sih versi bukunya itu kalau buat saya gitu jauh lebih banyak hal yang dikupas di bukunya gitu. Lebih bisa bermain plot karena biasanya film itu alurnya ngambil yang simple, ending gitu ya dan sebagainya. Surga yang Tak Dirindukan 2 misalnya ada 100 halaman pertama yang tidak ada di filmnya gitu. Jadi kalau buat saya pengalaman ini gitu. Termasuk ketika akhirnya kami menonton sama anak-anak pun selalu misalnya kalau filmnya dari dari novel, kita akan bahas gitu. Novelnya gimana sih Kak Salsa udah baca novelnya? Bagus mana novel sama filmnya gitu. Jadi akhirnya jadi diskusi tersendiri. Setuju. Iya, sering banget tuh Mbak, saya juga pengalaman seperti itu. Jadi abis baca novelnya terus abis itu nonton filmnya gitu ya. Oh, kalau dibandingin jauh banget sih. Kayak misalnya Crazy Rich Asian, terus misalnya apa gitu Laskar Pelangi aja. Itu walaupun filmnya emang menyentuh, tapi kalau baca bukunya lebih menarik banget, dan ada Ensor dan lain-lainnya itu. Ya setuju banget sih Mbak. Ini deh Mbak, next nih Mbak, saya tuh tadi juga sempat kepikiran untuk nanya ini.
kan tadi udah keluarga ya. Nah, gimana sih Mbak caranya buat apa ya istilahnya ya? Eh, tadi tadi kan fun gitu ya Mbak ya, eh, caranya. Nah, fun di Percayanya gini, biasa saya bilang ke mereka gini, kamu bukan tidak suka membaca, kamu belum menemukan buku yang kamu suka untuk kamu baca, gitu. Jadi tantangannya adalah cari buku dan gak harus misalnya buku-buku yang berat gitu, mulai dengan yang ringan gitu. Dan beberapa buku Asma Nadia itu di set seperti ini novel Asma terbaru. Jo dan Kas Pergi Cinta Datang Cinta ya. Segala logika pacaran dibahas di sini dan karena muda banget gitu ya, istilahnya gitu ceritanya gitu ya. Tapi tidak berat gitu loh. Jadi saya sengaja ya termasuk misalnya Love Notes, termasuk misalnya OTW Nikah yang menjelang difilmkan gitu. Itu memang di set supaya ringan gitu ya. Jadi teman-teman yang masih belajar untuk membaca novel gitu ya, dan dengan paragraf-paragraf yang pendek, dengan bab-bab yang pendek gitu, dan memudahkan buat teman-teman yang mau apa ya, baru ingin suka membaca gitu. Tapi menurut saya please kita harus suka membaca. Kalau bisa nanti cari suami yang suka membaca, cari istri yang suka membaca. Kenapa? Karena biasanya sebagian besar kita hanya membaca buku ketika kita masih sekolah, ketika sampai kuliah. Begitu bekerja, menikah, punya anak, kita lupa membaca buku, padahal buku-buku itu cara apa ya, selalu menjadi guru terbaik gitu loh buat kita, yang membuat seseorang wawasannya terus bertambah. Nanti dia akan jadi istri yang lebih baik, dia akan jadi suami yang lebih baik, dia akan jadi ayah yang lebih baik, dia akan jadi bunda yang lebih baik kalau dia tetap belajar, salah satunya dengan membaca. Andre kayaknya masih di mute itu. maaf Pak, tadi ada komat. Ya, dan juga kan di agama Islam juga kan kita di perintah pertama salah satunya itu untuk ikro juga kan waktu Quran turun. Jadi ya kita memang harus membaca nggak harus membaca buku tapi juga membaca situasi, membaca keadaan itu juga salah satu dari membaca. Oh ya Mbak, ini Mbak, dan juga kan ini gak sih sekarang tuh bisa lebih mudah mengakses buku karena seperti yang mungkin kita semua tahu kita ada e-book, sekarang juga ada audiobook. Jadi buku saya juga belum nyobain tapi saya lihat review-reviewnya di YouTube itu, jadi ya itu si penulisnya dia membacakan sendiri part-part dari bukunya, terus nanti bisa didengarkan sambil kita mungkin olahraga atau mau tidur, itu juga bisa memulai ini ya Mbak ya, memulai habit menyukai membaca baru ya Mbak ya. Iya betul. Jadi memang audiobooks bukan sesuatu yang baru meskipun di Indonesia belum populer gitu. Dan kalau untuk e-book kayak buku-buku Asma Nadia itu ada di ebook.id, kemudian ada di KBM App di Google Play Store, ada di Gramedia Digital gitu. Jadi memang terutama terkait pandemi sekarang mau nggak mau kita harus hijrah sih. Jadi harus lebih mempercepat gitu ya gerak gitu. Sampai sekitar 5 tahun lalu setahu saya belum ada penerbitan yang bermain di e-book yang untung. Sampai dengan 5 tahun lalu gitu. Tapi saya kira ke depan ini memang harus diproses ke sana gitu. Jadi intinya teman-teman membaca. Intinya itu. Iya, benar sekali, Pak. Halo, udah banyak sekali di informasi saya udah makin mengenal Mbak Nadia padahal belum pernah ketemu. Oke, Pak. Gini, Pak. Kan tadi jadi ini kembali lagi ya Mbak. Tadi kan Mbak menyinggung untuk mencari apa ya istilahnya ya? Pasangan kehidupan ini. Cinta kita. Kehidupan kita harus nyari yang suka baca buku, suka literasi, nggak suka yang penting suka baca buku. Bagaimana sih Mbak? Ini mungkin buat yang para pencari pasangan bisa kasih tips bagaimana melihat orang untuk tahu kalau dia itu suka membaca gitu Mbak. Apakah hanya bertanya aja atau mungkin ada trik-trik lain gitu Mbak? Soalnya saya juga mendapati kalau misalnya ada yang bilang bicara gitu ya Mbak ya, dia suka baca buku tapi dengan dia baca buku atau gimana gitu kan? Bacanya e-book ya gitu. Biasanya wawasan seseorang itu
kekayaan bacaan seseorang, apa yang sudah dia baca terlihat dari wawasannya. Gitu. Jadi omongannya akan lebih berisi. Itu salah satu indikator. Yang lain kita bisa tanya kan, misalnya buku-buku apa aja yang udah dibaca, atau misalnya buku favoritnya, atau penulis favoritnya apa, siapa gitu ya. Nah itu bisa jadi cara lain gitu. Yang lainnya kalau bisa bikin pertemuan-pertemuan, kalau udah nggak pandemi nanti pertemuannya di toko buku gitu ya. Jadi jangan hanya di tempat tamasya gitu, jadi toko buku gitu. Kemudian misalnya aku pengen ngasih kamu hadiah buku gitu. Kamu sukanya seperti itu. Salah satu sih ya, kalau kita pengen tahu, ini kayaknya pertanyaan personalnya Andre nih. Tidak, kira udah. Kebetulan lagi sama ini juga sih, Pak. Lagi sama yang penulis buku saat ini. Jadi ya udah. Gitu. Aduh, kok jadi ini, jadi membuka pribadi. Ini deh, Pak. Kayaknya kita udah hampir sejam nih, Mbak. Mungkin ada sepatah dua kata untuk kita semua sebelum nanti mungkin di akhir saya ingin mengakhiri dengan rapid fire question. Mungkin ya. Bagi saya membaca dan menulis itu memberikan sayap yang lebih kokoh untuk kita melintas dunia. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum melirik buku ya, atau masih kurang interaksinya dengan buku gitu ya, kemudian barangkali tergerak untuk menulis gitu ya, karena kamu nggak akan tahu gitu ya seberapa jauh tulisanmu, hasil kamu melayari kata-kata menerbangkanmu. Dalam banget, Mbak. Oke, ini ya nanti kita wrap up semua quotes-quotes yang udah dikeluarin sama Asma Nadia nanti di akhir. Oke, Mbak. Ini Mbak, mungkin ya sebelum saya lanjut, kan saya ingin rapid fire question, Mbak. Jadi Mbak lah, cepet-cepetan aja yang mana gitu. Oke ya. Yang pertama, film atau buku? Buku. Oke. Hardbook atau e-book? Hardbook. Lipat buku atau pakai penanda buku? Lipat buku. Padahal ada penanda buku tuh ya. Iya, soalnya beberapa kali saya update gitu ya, Pak. Jadi saya kalau update review gitu, saya lipat bukunya. Dan mungkin ada beberapa yang saya garisin gitu ya. Terus banyak banget yang ngomen. Selalu ada penanda bukunya gitu, tapi saya tetap aja gitu ya. Iya, kalau kan? saya baca ulang juga tetap dilipat. Mantap, makanya. Tapi banyak banget juga, Mbak, yang ternyata mereka tuh tim pakai penanda buku, pakai apa bookmark. Yang bookmark itu yang warna-warni itu. Jadi setiap kali saya review tuh mereka protesnya bukan ke reviewnya, tapi ke kok dilipat sih Kak, kok dicoret gitu. Jadi mungkin kita seperti ada dua kubu, bubur diaduk sama bubur yang nggak diaduk gitu. Jadi buku juga kayaknya ada dua. Oke. Mungkin untuk sesi pertama sudah yang Mbak. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi tanya jawab di setelah Adam nanti. Terima kasih banyak Mbak Asma dan dia, kita sudah saling mengenal lagi. Oke, jadi teman-teman, setelah ini kita mungkin ada break sebentar karena tadi sudah azan maghrib, mungkin kita break sebentar. Saya akan mengembalikan ke MC waktu dan tempat. Tapi jangan kemana-mana karena habis dari break sebentar itu kita akan ada sesi kedua dengan Mas Adam. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan kembali ke Winda. Silakan MC. Halo semuanya. Baik, itu dia talk show mengenai hal-hal yang sangat menarik terhadap sebuah sastra. Dan kali ini kita lagi break dan mungkin lanjutkan dengan sesi diskusi, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung di room chat, dan ketika moderator sudah mengizinkan maka penanya agar mengaktifkan mikrofonnya serta kameranya untuk bertanya secara langsung.
Baik, karena berhubung sekarang lagi break, jadi buat teman-teman yang ingin beribadah, maka bisa teman-teman diberi waktu 15 menit dan teman-teman beragama ingin juga melakukan ibadah, yakni seperti sholat dan lain halnya, bisa langsung teman-teman. Setelah waktunya 15 menit, jadi bisa kembali ke room chat ini. Jadi jangan dimatikan dulu ya teman-teman. Yeah, I don't know what you are really saying. You make me go away, but then you say you're playing. I know you ain't back, 'cause you've been sweet talking from the start. Playing. Don't let me fall in love tonight. Only in time. That we would be here at this point. 'Cause you would always go back and forth. Just saying. So now I'm in my head, always contemplating. You make me feel love, but also truly crazy. I say I'm gonna leave, but then you remind me of all the good parts. You chasing, don't let me fall in love tonight. You pull me in time. Never thought that we would be here at this point. 'Cause you would always go back and forth. Don't let me fall in love tonight. You pull me in and hold me tight. Never thought that we would be here at this point. 'Cause you would always go back and forth. You playing. Another life, another story. She walked out, said I was boring. About 3 a.m. is when I called my friend. We hit the bus and myself flying. She said I'm never trying to the bitter end. But every now and then I wonder what it feels like to be more than I am. I traded all my friends for drugs and the internet. Oh shit, am I a winner yet? Look quick, is he a winner yet? Mom's back home with a drink and cigarette. Traded all my friends for drugs and the internet. Oh shit, am I a winner yet? Look quick, hasn't hit him yet. Mom's back home with a drink and cigarette. Ooh, 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 ooh.
And I don't wanna base my actions on reactions or the things they say. And I don't wanna hit delete and all the parts of me that they might hate. So now I'm laying in my bed, and I can't get out of my head. It's all because traded all my friends for drugs and the internet. Oh shit, am I a winner yet? Look quick, is he a winner yet? Mom's back home with a drink and cigarette. Traded all my friends for drugs and the internet. Oh shit, am I a winner yet? Look quick, hasn't hit him yet. Mom's back home with a drink and a cigarette. Oh, 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 oh. Some strangers love on the internet. Drugs in the internet. I wonder what it feels like to be holding I am. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Didn't wash away you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. I just want to taste it. I just want to taste it. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, 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 watermelon sugar high. Watermelon sugar. Not trying to complicate none of this, none of this. Let me just, let me just, let me just come to you. I want you. Okay.
I'm just looking for some balance and some trust. I'm just looking for some mutual love. But all I get is unrequited while my world always a fire never chilly. I used to hate the serious, I used to be so silly, but I'm not a kid no more, no, I'm not a kid. But I guess that's what we always said. Yeah, I guess that's what we always said. Hey, I can get lost in an offbeat rhythm. Feel the way that you're moving, and I think that I get it, and I think that I will till the sun comes up. When the sun go down, we gon' get it. 'Cause I don't even know, I don't know why. All your love, I'm trying to find, I'm so lost in you. And all that you do, hey, here we go, I never know why. I'm just trying to take it slow, see where it goes, 'cause you know that you never really know, even though I can feel it in my soul, but you never know why. And here we go, I never really know why. I can't let it go, but you give me so much hope, so I gotta keep you close, yeah, you're giving me the most, and I never know, no, I never know why. Silly things we hide, just to keep our peace of mind. No, I never know. No, I never know. No, I never know why. If I ride a bike, I'd zoom around with you sitting there behind me. I'll take you to places best separate places, just living life so carefree. If I sail a boat, I'd cruise across the sea. A sweet adventure for us two. We can do us, just please don't let me go, 'cause I know Baik, acara akan kita lanjutkan setelah kita menyimak talk show dari pembicara kita yang pertama itu sangat luar biasa, serta moderator yang kita pertama, dan akan kita lanjutkan ke talk show kita dengan pembicara kita yang kedua yang tidak kalah luar biasanya. Dan sebelum itu maka akan saya undang moderator kita yang kedua kali ini yang akan memandu jalannya talk show kita yang terakhir, di mana kepada saudari Anita Gayanti yang merupakan anggota dari LPM Suara Satwa. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Baik, sekarang saya akan mengambil alih untuk acara talk show yang kedua. Nah, untuk acara talk show yang kedua ini, kita ada pembicara yang gak kalah menarik nih, teman-teman. Yaitu adalah Adam Putra Firdaus. Nah, sebelum memulainya, saya akan membacakan dulu ya deskripsi singkat dari saudara Adam Putra Firdaus. Jadi dia ini merupakan putra dari Asma Nadia juga, yang tadi sudah membawakan talk show yang pertama. Dan banyak juga dia dari kecil sudah menerbitkan buku-bukunya, dan buku-bukunya nggak kalah menarik. Ada Mostly Ghostly, Mostly Spooky, terus Adam juga berkolaborasi dengan kakaknya Eva Maria, dan juga